Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi rezeki zodiak buat zodiak siapa kali ini? Aquarius, gimana rezekinya di bulan November 2024? Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi ya, Aquarius. Ini kartunya, kita lihat keadaannya rezeki zodiak Aquarius. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya, 4 kartu sebagai zodiak Aquarius yang ngelakuin apa dari keadaan yang ada, terus 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitarnya. Ada apa di keadaannya ya? Ini readingan rezeki Aquarius. Halo Aqua. Kita buka keadaannya dulu seperti apa ya. Mudah-mudahan bulan-bulan kemarin Oktober baik-baik aja. Jadi rezeki sekarang juga mudah-mudahan baik ya sampai akhir tahun. Alhamdulillah. Kalau baik ya pasti usahakan aja yang terbaik ya. Kalau niatan kita baik, keinginan kita baik, rezeki pasti dimudahkan, dilancarkan ya. Yang penting kitanya tetap bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki hari ini, tentang rezeki, tentang kesehatan, tentang kebaikan, disyukuri ya. Kita lihat ini kartunya Aquarius. Halo. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya ya, Aquarius. Halo. Ada apa di keadaannya rezeki zodiak Aquarius di awal bulan di bulan November 2024? Queen of Swords punya keyakinan yang kuat, ketegasan, ada ketegasan di keadaannya. Jadi kalau zodiak Aquarius punya rencana apa, punya keinginan kemana, udah yakin, udah tegas dengan apa yang mau diperbuat, dengan apa yang mau dilakukan ya. Jadi lakukan yang terbaik aja. Kalau udah tegas gini biasanya hasil pemikiran yang matang gitu. Makanya mau tegas buat keadaannya. Ini yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah share apa channelnya gitu ya. Makasih banyak. Aktifkan tombol lonceng juga karena cerita panjang saya upload di channel YouTube-nya. Ini kartunya kita lihat Aquarius sebenarnya ketegasannya dari mana? Oh, dari Ace of Swords. Udah waktunya, kesempatan nggak datang 2 kali ya. Jadi waktunya lakukan aja yang terbaik di bulan November ini. Akan dipermudah Kak. Kakaknya udah bisa nerima keadaan ya. Kalau kita teh udah bisa apa? Kalau di kapal kena ombak, kena apa, kitanya udah bisa megang kendali gitu ya. Udah Ace of Swords. Mampu Kak. Cuman yang ngehalangin apa? Ya ngehalangin kesedihan. Jangan banyak dipikirkan Kak, lakukan aja yang terbaik ya, karena kita udah megang kendali. Jadi lakukan hal-hal baik. Ini yang ngehalangin kesedihan sebenarnya banyak pikiran, banyak beban di keadaan sebelumnya. Kalau kita udah bisa gitu ya megang kendali, apapun bisa dilakukan, sebenarnya akan ada kebaikan yang datang. Ini kartu paling bawah, kartu yang paling berpengaruh, akan ada kebahagiaan yang datang. Jadi kalau dilihat dari keadaan yang ada, ini udah waktunya maju karena kakaknya udah bisa tahu tentang keadaan seperti apa, udah nerima juga keadaannya seperti apa. Jangan terlalu banyak dipikirkan hal-hal tentang kegagalan, tentang kesalahan di masa lalu. Perbaiki dari sekarang ya, karena emang udah waktunya kebahagiaan akan datang. Kita lihat apa yang terjadi di keadaan zodiak Aquariusnya sama keadaan sekitarnya. Halo Aqua. Jangan nyerah ya. Kalah bangkit lagi, targetnya untuk perubahan katanya. Kita buka energinya, ada apa? Ini keadaan sekitarnya seperti apa? Tentang kebaikan. Mulai lagi ya. Awal baru lagi. Ini kakaknya udah nerima keadaan sebelumnya. Targetnya dari The Dead untuk peleburan keadaan. Dari usaha bisa, rezeki bisa. Dari rezeki ini ya, dari usaha bisa, dari kerja bisa. Intinya yang terjadi kesedihan adalah kesalahan di keadaan sebelumnya. Kakaknya kalah. Orang sukses pasti ngalamin jatuh berapa kali ya, nggak mungkin langsung sukses. Jadi kalau gini aja, kalau belajar sepeda itu ya pasti kalau dulu mah waktu kecil udah pernah jatuh, belum belajar sepeda, kalau jatuh berarti pintar ya, mau baik, mau bisa gitu. Jadi jangan takut jatuh. King of Cup tentang kebahagiaan yang akan datang, kita buka energinya ya. Kartu konfirmasi King of Cup tentang kebahagiaan yang akan datang. Three of Wands, udah yakin tujuannya kemana, udah jelas tujuannya kemana, lakukan hal yang baik. Kalau udah yakin gini, ini ada Three of Cup. Three of Cup datang dari mana-mana ya, rezeki, kebahagiaan datang dari sana sini, karena kitanya udah yang pegang kendali gitu ya. Bisa ngontrol
kitanya yang pegang kendali gitu. Jadi lakukan yang terbaik karena ini udah tujuan udah jelas kemana, rezekinya datang dari sana sini. Four of Cup, rezeki yang datang dari keadaan sebelumnya. Dulu pernah usahain apa, dulu pernah usahain apa, dulu pernah usahain apa yang dulu gagal. Sekarang udah waktunya akan ada perbaikan, akan ada kebaikan, akan ada kebahagiaan di rezekinya. Ace of Swords datang. Ace of Swords tentang kita mampu, udah bisa, udah siap, udah nerima kenyataan, udah nerima keadaan, makanya kitanya bisa bangkit sebenarnya, tapi yang halangin kesedihan, masih ada keraguan, padahal kakaknya bisa mampu ya, tapi ragu. Lakukan aja kak, kalau emang yakin. King of Cup ada perasaan juga, ikutin kata hati, berarti ya kalau emang seneng ngelakuinnya, seneng. Ini King of Cup sama Queen of Cup datang 2 kali, ada ketegasan, tapi ketegasan yang diambil dari sesuai dengan apa yang udah kita rasakan di keadaan sebelumnya ya. Udah dari pengalaman yang terjadi, Queen of Cup, King of Cup datang di sini. Cuman ragu gitu ya, lakukan aja dari hati. Kalau di pikiran nggak bisa nemu jawabannya kemana, ikutin kata hati yang bikin senang nantinya kedepannya kemana gitu ya, harus pakai hati, jangan pakai pikiran kak. Kalau pakai pikiran ini sedih ya, karena kakaknya udah mampu, bukan jangan pakai pikiran. Kalau udah punya cara gitu ya, lakukan aja, ikutin kata hati kemana yang bikin senang, yang bikin bahagia, lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Queen sama King datang di sini akan ada kebahagiaan juga yang datang gitu ya. Jadi intinya narik perasaan seseorang, narik kebahagiaan sama kebahagiaan diri kita, harus bahagia dulu, diri kitanya harus tulus, ikhlas, makanya ada keikhlasan yang datang di keadaan sekitarnya. Kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di keadaan Taurus. Dari keadaan yang ada kesedihan, bukan kesedihan ini, kesedihan yang terjadi ya. Ini ada kekalahan di keadaan sebelumnya yang sekarang terjadi, kayak kalah tapi bangkit lagi, harus bangkit lagi ya. Targetnya kemana? Ke perubahan sebenarnya. Ini kita buka aja kekalahannya dari mana. Halo. Ini kadang kita berjuang, apalagi usaha ya, kalau udah rugi gitu. Tapi jangan takut, sebenarnya di rugi itu buat pembelajaran kita buat kedepannya. Page of Cup untuk kita tuh udah yakin, kayak udah ini pasti nemu kesuksesan tapi ternyata gagal. Bangkit lagi, ini pasti nemu kesuksesan tapi ternyata gagal. The Strength tentang kesabaran. Yang penting kita masih optimis ya, yakin suatu saat nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau tercapai. Targetnya kemana? Ke perubahan. Well Fortune datang, akan ada perubahan yang baik kah buat keadaan ini? Perubahan yang terbaik ya, perubahan yang terbaik, akan ada perubahan yang baik dari permasalahan yang ada, dari kekalahan yang ada. Kita udah ngusahain apa tapi ternyata gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi. The Strength datang tentang kesabaran, sabar dulu, akan ada perubahan dari keadaan. Well Fortune datang. Well Fortune kalau nggak kita usahakan nggak akan berbuah ya, jadi usahakan yang terbaik. Targetnya kemana? Ke perubahan-perubahan yang terjadi. King of Pentacle tentang perubahan dari segi keadaan. Ada perubahan besar yang terjadi di keadaannya kak. Terjatuh ya. Ada perubahan besar yang terjadi di keadaannya. The Star datang. Jadi intinya kita ngerencanain kemana, ternyata nggak gagal. Ngerencanain gini ternyata gagal. Ada alam yang ngasih ya di saat kita udah pasrahkan semua sama keadaan. Kebahagiaan datang dari sana sini. Ini orang teh sebenarnya keadaan sekitar, orang yang mau ngebantu ya dari rezeki ini, ngelihat kegigihannya jadi Aquariusnya udah gigih. The Star datang. The Star tentang kebahagiaan. Queen of Swords tentang keyakinan yang kuat, harus yakin. Yang penting yakin, yang penting optimis. Apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan, dari kehancuran-kehancuran yang ada ya. Ini permasalahan-permasalahan besar terjadi. Apakah dari permasalahan ini kita mendapat pelajaran-pelajaran berharga untuk nanti ke depannya? Kenapa masih mau berjuang, masih mau berusaha? Ada keluarga yang diusahakan ya, atau lingkungan usaha kita udah aku harus rasakan ini sebagai kekeluargaan, makanya apapun yang dilakukan ada keikhlasan, ada ketulusan. Kalaupun ada kegagalan ya bangkit lagi gitu ya. Soalnya ini sebenarnya di keadaan sebelumnya kekeluargaannya rata. King of Swords ada keyakinan yang kuat, nyari ketenangannya dulu permasalahan, karena emang tim kalau kerja di rezeki, kalau kerja gitu ya, ini teh tim, jadi harus nyari ketenangannya dulu buat kesuksesan nanti di depan. Kalau nggak tenang gimana bisa ngelakuin seperti keluarga gitu ya, keluarga harmonis. Jadi kalau di keadaan lingkungan harmonis, pasti apa yang diinginkan, apa yang dicapai pasti terwujud kak. Beda kalau masalah-masalah datang dari dalam gitu ya, gimana mau dapetin rezeki di luar kalau di dalamnya juga amburadul, amburasut gitu. Jadi lakukan aja dulu dengan hati, lakukannya ya.
Dengan hati, dengan ketenangan, dengan keikhlasan, karena udah dianggap keluarga di usaha ini, di rezeki ini, sama keadaan sekitarnya, bisa aja ke pelanggan juga kita nganggapnya keluarga dengan hati ya. Makanya pelanggan-pelanggan datang banyak. Targetnya peleburan, dileburkan. Ada perubahan besar-besaran, kehancuran yang terjadi kemarin teh kayak ngejauhin orang-orang yang emang niatan gak baik buat kita ya. Makanya ada peleburan besar-besaran, tapi peleburan di sini untuk kebahagiaan nanti kedepannya akan ada hari-hari baik yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dari kegagalan yang ada, target peleburan ini kemana? Klik open tackle, sesuatu yang dicari tentang rezeki, tentang harta. Lain open tackle biar apa yang kita usahakan bisa kita nikmati semuanya. Targetnya kemana? Ayo, targetnya ke kebaikan-kebaikan yang datang. Jadi peleburan, jangan takut sama peleburan ya, jangan takut sama kegagalan, jangan takut sama kehancuran. Karena kehancuran yang terjadi kayak yang nyaring orang-orang yang baik buat kita, orang-orang yang tepat buat kita, akan ada kebaikan lagi buat nanti ke depannya. Jadi Aquarius di bulan November 2024 kita lihat keadaan sekitarnya seperti apa. Pin open tackle, ada perubahan di keadaan sekitar juga ya. Jadi orang yang mau berusaha berjuang, orang baru mungkin ya, ini tentang peleburan, berarti ada peleburan besar-besaran yang datang milik rezekinya, yang diusahakan, sama-sama ngusahain, sama-sama ngerjain. Makanya ada perubahan di keadaannya di bulan November ini. Mudah-mudahan perubahan terasa ya. Tapi yang ditakutkan keadaan. Kalau yang ditakutkan keadaan, yang penting kita udah ngusahain, udah berusaha, udah mau buat berubah, mau buat berjuang. Apapun yang terjadi nanti di depan ya pasrahkan sama yang di atas. Yang penting kita udah berusaha berjuang. Targetnya depul, memulai lagi sesuatu yang kegagalan di keadaan masa lalu. Udahlah, biarkan kita mulai lagi dari awal, belajar dari kesalahan masa lalu ya. Depul, memulai lagi di bulan November ini. Aquarius, rezeki-rezeki datang, tapi kalau permasalahan datang terjadi, pasrahkan aja sama yang di atas. Ternyata permasalahan yang ada menyaring keadaan sekitarnya, yang baik buat kita didekatkan, yang jelek buat kita dijauhkan. Jadi jangan takut sama kehancuran, biasanya ada sesuatu yang disaring ya, sesuatu yang terjadi untuk kebaikan nanti di depan ya sebenarnya Kak. Seperti itu zodiak Aquarius ya, rezeki di bulan November 2024. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.